bertaruh nyawa, bernafas melewati selang. Inilah kehidupan yang harus dijalani pengumpul kerang hijau setiap harinya. Mengandalkan alat tanpa regulator, mereka berjibaku di dalam air tanpa takut akan resiko yang mengancam, bahkan ancaman kematian. Semua demi penghidupan yang layak. Tapi, apakah semua itu sepadan dengan hasilnya? Di Kampung Kerang Dermaga Ujung Muara Angke, rata-rata penduduknya mengolah kerang sebagai mata pencaharian utama. Salah satunya adalah Dodo. Sudah 20 tahun terakhir Dodo menjalani profesi sebagai nelayan kerang hijau yang membuat dia bertaruh nyawa di kedalaman demi mengambil kerang hijau. Jadi ini kami sedang dalam perjalanan untuk mengambil kerang hijau, dan ini perjalanan juga cukup jauh ya, mencapai 1 jam, karena untuk yang wilayah yang dekat-dekat itu rata-rata sudah tercemar oleh limbah gitu. Dan untuk mengambil kerang hijau ini kita kali ini pergi ke wilayah Tangerang. Rata-rata, nelayan kerang hijau memulai pekerjaan di pagi hari. Arus laut biasanya masih tenang, membuat mereka lebih aman dan lebih mudah bekerja di bawah air. Suhu air pun lebih stabil, sehingga tak cepat membuat mereka lelah naik turun dari kedalaman. Selain itu, pagi hari banyak kerang yang masih dalam kondisi tertutup rapat dan menempel kuat pada tali atau bambu, sehingga tak mudah lepas terbawa arus. Nah ini pulau apa sih Pak? Pulau reklamasi tuh. Oh, pulau Namanya Pulau Sede. Pulau Sede. Pengaruh nggak sih Pak ada pulau ini dengan kerang hijau? Ya agak beda ya. Kita keluarnya tuh agak lama. Kan dulu kan lautan ini lautan. Oh iya. Kalau kita ke laut tuh paling agak lewat situ aja lewat tinggi. Lalu ini kan ke tengah dulu. Ke tengah baru kita ini lagi putar lagi. Tak bisa dipungkiri, keberadaan pulau reklamasi otomatis mengurangi cakupan wilayah nelayan untuk mencari tangkapan laut. Keramba berupa rakit apung harus dipasang di lokasi yang jauh agar kerang hijau bisa mendapatkan plankton melimpah sebagai sumber pakannya. Pada praktiknya, mesin kompresor dari mesin diesel kecil akan menyedot udara dari permukaan, lalu menekannya dan mengalirkannya melalui selang. Ujung selang biasanya langsung dimasukkan ke mulut penyelam atau dihubungkan ke regulator sederhana. Tapi nanti tuh nafasnya kayak nafas biasa gitu Pak? Kita dapat biasa. Kayak di sini aja. Nafas biasa gitu. Ini kan pakai selang Pak, suka ada kendala nggak sih Pak kalau nyelam gitu alatnya mati misalnya? Misalnya mati kita keluar. Kalau mati ini nggak nyala. Oh gitu, tapi sering terjadi mati gitu. Sering banget. Saat penyelam berada di bawah air, tekanan air meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Akibatnya, udara yang masuk ke paru-paru juga berada dalam tekanan lebih tinggi dibandingkan udara di permukaan. Satu penyelaman bisa berlangsung 30 menit hingga lebih dari 1 jam. Dalam sehari, seorang nelayan bisa turun berkali-kali tergantung kondisi cuaca, arus, dan hasil tangkapan. Dan yang parah, ketika penyelam menghirup udara bertekanan tinggi dalam waktu lama, gas nitrogen dari udara akan larut ke dalam darah dan jaringan tubuh. Ngaruh nggak sih Pak ke pernafasan atau ke telinga gitu Pak? Ya kalau kata dokter sih ngaruh, cuman saya tuh Bu udah berapa tahun pakai ini biasa-biasa aja Bu. Itu. Kalau kata dokter sih ngaruh, kan oksigen masuk ke ini, masuk ke saya pernapasan. Kan kadang-kadang oli masuk ke dalam knalpot tuh, asap-asap masuk ke dalam, masuk ke saya. Cuman udah dicek ya biasa-biasa aja Bu. Itu. Udah lama sih saya, nggak setahun 2 tahun. Jika penyelam naik ke permukaan terlalu cepat, nitrogen ini tidak sempat keluar secara perlahan, tetapi membentuk gelembung di dalam tubuh. Kondisi ini dikenal sebagai penyakit dekompresi. Penyakit dekompresi dapat menyebabkan nyeri sendi, pusing, mati rasa, lumpuh, bahkan kematian. Dalam banyak kasus nelayan selam kompresor, gejala awal sering dianggap masuk angin atau kelelahan biasa, sehingga tidak segera ditangani secara medis.
Meski Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melarang praktik selam kompresor, Dodo punya kekhawatiran lain dibandingkan kondisi kesehatannya. Yang saya takutin limbah doang, Bu. Limbah, kalau air limbah turun, nggak ada yang hidup nih, segini nih. Misalnya lokasi limbah dari sini keluar dari sini, lokasi ini mudah mati semua kerang, nggak ada yang hidup. Itu yang saya takutkan itu. Udah waktunya panen, kena limbah mati semua, itu kerugian gede itu. Ruginya itu sampai berapa, Pak? Kalau dinominalkan gitu? Ya tinggal dijumlah aja. Kalau satu ternak ini ada 100 ember, dikalikan seember 20.000, itu berapa itu kerugiannya itu? Selama penyelaman, udara dari kompresor harus terus mengalir. Jika mesin di atas perahu mati atau selang terlipat, penyelam bisa kehabisan napas dalam hitungan detik. Karena itu, selalu ada satu orang di atas perahu yang bertugas menjaga mesin tetap hidup dan memantau selang agar tidak tersangkut. Pak Tadim, kan ini Bapak yang ngendarain gitu ya, itu sistemnya Bapak bayaran per hari gitu atau bagi hasil sih, Pak? Bagi hasil. Oh, bagi hasil. Berarti sehari-hari gitu nggak tentu ya, Pak ya? Biasanya kisaran berapa, Pak, dapat sehari-hari gitu? Kadang-kadang ya itu 4 hari baru kasih duit. Oh gitu. Biasanya sekali upah gitu berapa, Pak, dapatnya? Itu kadang gocap Gocap. Gocap itu berapa hari, Pak? sehari. Sehari gocap. Kalau dapat nyari. Meski beresiko, metode selam kompresor tetap digunakan karena murah dan mudah. Nelayan tidak perlu membeli tabung selam mahal atau mengikuti pelatihan khusus. Dalam kondisi ekonomi terbatas, metode ini dianggap paling realistis untuk mencari nafkah. Ini kerang yang sudah kita ambil tadi, ini mau dibawa ke pengupasan ya, Pak ya? Iya, itu dibersihin. Untuk dibersihkan cangkang-cangkangnya dan diambil isinya ya, Pak ya? Sesampai di pelabuhan, kami bertemu Seriti, istri Dodo, yang juga bekerja sebagai buruh kupas kerang hijau. Tak begitu banyak hasil tangkapan hari ini, namun setidaknya ada hasil yang didapat dari melaut. Takutlah kalau ada di lautnya ada gelombang ombak gede, mak kan orang-orang udah pada pulang, bapak belum pulang ya, jadi khawatir takut ada apa-apa di laut. Karena kerangnya kan itu carinya susah, jadi anunya tuh siang datangnya tuh karena nyari kerangnya susah. Khawatir nggak biasanya kalau ngeliat? Khawatir lah, ada pengarak ombak gede. Kalau kadang-kadang kan datangnya itu belum berangkat, belum ada pengarak, udah berangkat ada pengarak gelombang gede, jadi khawatir. Hujan gede, gelombang gede. Ibu, kalau dari Bapak sehari-hari nyari kerang hijau kayak gini tuh sebenarnya cukup nggak sih, Bu, buat sehari-hari buat Ibu dan keluarga gitu? Cukup sih, cukup aja. Sep- Buat makan-makan mau cukup aja. Kalau buat nabung mau juga nggak pernah. Agar berhemat, Seriti seringkali menyisihkan hasil tangkapan untuk dimasak sendiri. Hasil buruh kupas kerang yang biasanya hanya Rp30.000 per hari, tentu lebih baik disisihkan untuk keperluan lain. Tawarin semua, nggak ada yang tebang pilih, tawarin semua. Yang namanya juga orang, ada yang mau, jangan enggak. Nah, ini kan kita makan kerang ya, Pak ya? Bapak kan sehari-hari nyari kerang gitu. Bosen nggak sih, Pak, makan kerang lagi gitu? Sebenarnya bosan, cuman ini biar kita menghemat penghasilannya kan kita agak berkurang, jadi kita nggak beli itulah, masak aja sendiri ini biar kita menghemat uang lah.